Riau ganti Provinsi Kepulauan Riau, kemudian terjadi chaos karena memang lahirnya provinsi ini bukan diberi. Ada yang meninggal bahkan. Tangkap semua, bahkan ada yang masuk sel. Kepulauan Riau ingin pisah sama Riau itu kenapa? Hai, selamat datang di UCAS. Balik lagi bareng aku Yoli. Dan karena kita masih dalam suasana Hari Marwah, hari ini aku udah mengundang salah satu tokoh pemuda yang menjadi bagian dari Hari Marwah. Ada Pak Abdul Halim ya Pak ya? Ya benar. Halo, selamat datang di UCAS Pak Halim. Selamat siang, terima kasih. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi kita langsung to the point aja nih Pak. Kan saat ini kita masih ada di momen Hari Marwah ya. Nah tapi masih banyak nih yang belum tahu sebenarnya Hari Marwah itu apa sih? Hari Marwah itu adalah hari bangkitnya semangat masyarakat Kepulauan Riau mengkonsistensikan dirinya untuk menjaga, menaikkan harga dirinya ketika sudah benar-benar cukup bersabar. Sehingga tidak ada lagi tawar-menawar, marwah harus ditegakkan. Marwah itu sendiri adalah antara gabungan ihsan dan iman. Artinya ketika kita di tanah Melayu ada adat besandi sarak, sarak besandi kitabullah, maka itu semua sudah dijalani. Tapi ternyata ketika Provinsi Kepri itu diperjuangkan dan sudah pada titik klimaknya dizalimi. Dan ketika sudah dizalimi, sudah nggak tahan lagi, sudah cukup bersabar, maka semua berkobar menaikkan marwahnya kembali. Menaikkan marwah yang artinya menjadi peringatan, hari peringatan ya? Ya. Itu tanggal berapa? 15 Mei. 15 Mei. 2002. Peringatan karena udah bersabar. Bersabar ini maksudnya gimana nih? Jadi Provinsi Kepulauan Riau itu jadinya berproses. Di saat itu ada 4 provinsi yang sama-sama punya keinginan besar menjadi sebuah provinsi. Tapi untuk kita ketahui bersama bahwa Provinsi Kepri lahir dari sebuah perjuangan rakyatnya bersama tokoh sentralnya Pak Haji Huzairin Hud. Oh, jadi Hari Marwah ini merupakan hari peringatan terjadinya hari peringatan ya jatuhnya ya. Semangat berkobarnya. Keluarga. Oh, berkobarnya rakyat, bukan rakyat tapi masyarakat Kepri untuk pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yang dulunya gabung. Benar. Oke gitu. Emang sampai dibuat jadi hari peringatan kan artinya spesial dan tentu momentum yang harus diingat ya. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Baik. Ini menarik nih kayaknya nih ya. Sangat-sangat menarik dan banyak yang tidak tahu. Dan harusnya dia menjadi sebuah muatan lokal sejarah berdirinya Provinsi Kepulauan Riau. Kenapa? Karena Provinsi Kepulauan Riau ini lahir dari sebuah perjuangan, bukan pemberian. Nah, pada saat itu, pada saat Hari Marwah itu, tekad bulat masyarakat Kepulauan Riau menuntaskan perjuangannya. Salah satu bentuk menuntaskannya muncul Gubernur Kepulauan Riau. Saat itu sudah ada. Saat itu udah ada gubernur? Sudah ada. Versinya masyarakat Kepulauan Riau. Oh, jadi versi masyarakat udah ada gubernur, tapi aslinya kita masih dalam bentuk kabupaten. Ya. Tapi kok bisa begitu? Dideklarasikan bersama masyarakat Kepulauan Riau semua di tepi laut. Maka almarhum Al-Mukarram Ayahanda Haji Mukhtar Silin dinobatkan sebagai Gubernur Kepulauan Riau pertama versi deklarasi masyarakat Kepulauan Riau. Jadi menjadi ujung tombak bersama tokoh sentral kita Bapak Haji Huzairin Hud. Yang aku nggak paham deh Pak, maksudnya gini. Sampai masyarakat udah punya versi gubernurnya sendiri, tapi Provinsi Kepri-nya sendiri juga belum ada, masih gabung ke Provinsi Riau. Sampai adanya Hari Marwah. Kenapa nih kok sampai kayaknya complicated sekali sih? Ya, dia berangkai. Artinya ceritain dong. Jadi memang panjang ceritanya, tapi paling tidak singkatnya bahwa perjuangan itu dilakukan dengan sebuah adab. Beradab masyarakat Kepulauan Riau ini
bermufakat kepada masyarakat Riau Daratan, meminta baik-baik, datang baik-baik, kata orang Melayu, pergi nampak muka, pulang nampak punggung, sudah itu dilakukan semua. Oh, jadi dulu masyarakat Kepri itu minta misahin diri sama Provinsi Riau, tapi nggak bisa, apa gimana? Ya, Riau tidak mengizinkan. Riau tidak mengizinkan. Padahal dulu ibu kota Provinsi Riau itu di Tanjung Pinang. Iya. Ya, di Tanjung Pinang ibu kota Provinsi Riau itu dulu. Dan kemudian tahun 86 kembali ke Riau menjadi ibu kota Provinsi Riau. Selanjutnya maka Kabupaten Kepulauan Riau dulunya yang ada di wilayah kepulauan. Kemudian terjadi pemekaran, ada Kota Otonom Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Karimun, Lingga, Anambas, Natuna. Oke, jadi Berproses. sejarahnya dulu gitu ya. Ya. Tapi Pak Halim pada saat Hari Marwah yang diingetin 15 Mei, itu usia berapa dan lagi ngapain sih pada saat itu? 2002, kira-kira 22 tahun yang lalu, saya di umur 26 tahun. 26 tahun. Itu sebagai apa? Tokoh pemuda? Atau? Ya kebetulan saat itu selesai kuliah, ya kebetulan saya ketua mahasiswa Sumbar, artinya ketua mahasiswa anak Kepri yang kuliah di Sumbar. Jadi bergabung. Bergabung. Antara Sumatera, Jawa bergabung jadi satu. Untuk bagaimana Provinsi Kepri itu hadir buat mensejarahkan masyarakat Kepulauan Riau. Emang apa yang Pak Halim lakukan pada saat itu? Ya berproses, mulai dari pola pikir beda-beda, karena pola didik beda-beda, tapi untuk membuat sebuah kesepakatan kesejahteraan kok gampang di saat itu antar mahasiswa. Semua punya keinginan yang besar, semua punya keinginan yang sama, sehingga sekian kali rapat sudah putus. Nggak lama-lama, satu tekad Provinsi Kepri harus jadi. Oh, jadi pada saat itu sebagai salah satu tokoh aktivis mahasiswa bisa kita sebut? Ya, boleh bilang itu. Aktivis mahasiswa. Ya. Apa sih Pak yang paling Bapak ingat Hari Marwah di tahun 2020 di tahun 2002 kemarin? Ada yang cukup sensasi, bahkan kami beberapa orang tidak dibolehkan masuk ke Bumi Riau. Gak dibolehkan masuk ke Bumi Riau, sedangkan Bumi Riau kan berarti Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Waktu itu, karena belum disahkan. Ya, kenapa kami sampai ada dilarang berapa gitu? Karena saat itu ada sniper yang sudah di-standby-kan oleh pihak yang tidak setuju. Kemudian ada kami buat sebuah patung wajah Gubernur Riau dan Ketua DPRD Riau waktu itu, dan kami bakar. Oh serius? Ya. Itu kejadiannya di mana? Di tepi laut. Di tepi laut. Terus nggak boleh. Dan bagaimana supaya menjadi perhatian nasional, kami bakar di wilayah pelabuhan internasional, karena dia internasional, dia akan menjadi sorotan nasional. Supaya menjadi perhatian nasional kepada keinginan besar masyarakat Kepulauan Riau yang mana sudah cukup bersabar menanti hadirnya Provinsi Kepulauan Riau. Serius? Sampai harus tanda kutip diusir tadi dari Bumi Riau? Tidak boleh masuk ke Riau Daratan. Tidak boleh masuk ke Riau Daratan, tapi masih boleh di Kepri ya? Ya, masih boleh di Kepri. Di Riau masuk, ya zaman itu, saat itu memang tangan besi yang bermain. Jadi kalau kita tidak kuat, kita lemah, mental lemah, habis, hilang. Tangan besi apa? Ya, dari semua arah. Dari semua arah agar provinsi ini tidak jadi, pemimpin tertinggi Riau Daratan itu bagaimana menggunakan tangan besinya, semua kekuatannya dia kerahkan agar Kepri ini tidak jadi. Dan Bapak salah satu orang yang pada saat itu tanda kutip dicari? Ya, begitulah. Nggak boleh masuk Riau Daratan? Nggak boleh masuk Riau Daratan. Kami ada beberapa orang itu, karena memang kami sentral-sentralnya. Jadi, ya salah satu sentralnya yang PJ Wali Kota sekarang. Oh, Pak Hasan. Itu salah satunya tuh. Salah satunya? Ya. Emang ada berapa orang? Yang Jawa, kalau nggak salah, kalau untuk yang di Sekber, Sekretariat Bersama tuh ada 13 orang, tokoh-tokohnya ada 17 orang.
Itu tokoh mahasiswa. Tokoh mahasiswa yang punya ide ngebakar patung gitu. Gabung kalau saat itu prosesnya sudah situasional, gabung dengan tokoh pemuda yang lain. Oh, itu panas-panasnya ya berarti ya? Oh seru, itu seru. Gimana ceritain dong, ceritain Ya, lengkapnya. letusan senjata untuk membubarkannya. Ketika itu tidak ada bahasa takut. Tidak ada bahasa takut. Jadi kita kasih pemahaman kepada polisi. Ketika Provinsi Kepri ini jadi, maka akan ada Polda Kepri di sini. Ketika Polda Kepri ada di sini, maka akan berkembang Polres-Polres. Pengamanan, rasa aman, rasa nyaman. Kami sampaikan. Jadi di saat itu polisi-polisi itu bukan lagi lawan, tapi kawan. Tapi dia harus bertugas untuk mengamankan. Jadi dia tidak lagi lawan, dia kawan. Dia hanya mengamankan saja. Kami jelaskan, jangan halangi kami, Anda tugasnya hanya mengamankan. Sampai dicari gitu? Ya. Dicari gitu nggak? Iya, begitu. Disamperin nggak kayak ke rumah-rumah? Ngeliat Ya. Halim nggak gitu-gitu? Ada kejadian itu. Oh iya? Diambil, Tanda kutip apa? diperiksa, bawa ke kantor polisi. Bapak salah satunya nggak? Ya, Oh iya? Biar nggak rusuh gitu? ya mau nggak mau. Tapi kita nggak pula ketika diperlakukan seperti itu langsung mundur, enggak. Saya membahasakan kita karena bukan hanya saya, banyak lagi yang lain yang diambil malam, diambil siang, Oh, diambil itu tanda kutip diciduk polisi ciduk ya? polisi. Di saat itu tangan besi itu bermain. Hanya karena menolak terjadinya Bukan menolak, pemakaran. hanya karena Oh, memperjuangkan. ya, sorry, memperjuangkan Ya. biar Provinsi Kepri yang hari ini hadir. Ya, begitu memang berdarah-darah. Demo-demo gitu nggak sih Iya. dulunya? Demo wow itu seru. Memberangkatkan masyarakat Kepulauan Riau 2 kali itu ke Riau Daratan. Dijanjikan akan diketok palukan persetujuan itu. Tapi ternyata dibohongi masyarakat Kepulauan Riau. Berangkat lagi. Ternyata dibohongi itu dimainkan dengan waktu untuk sebuah keputusan legal di DPRD. Maka bergerak masyarakat Kepulauan Riau hanya butuh, hei DPRD Riau, kamu putuskan saja, setuju atau tidak setuju nggak ada masalah bagi kami. Silahkan putuskan. Alhamdulillah target itu tercapai, ada putusannya dan putusannya adalah tidak menyetujui. Makin kecewa. Itu tadi yang saya bilang bahwa masyarakat Kepulauan Riau itu sudah sangat sabar. Itulah etika, adab, naturalis di Kepulauan Riau. Mereka welcome, mereka sabar. Tapi kalau sudah tak tahan lagi, yang kata orang Melayu, arok itu akhirnya muncul. Tapi Arok Melayu itu akhirnya arok muncul. itu apa tuh? Ngamuk. Sampai ngamuk. Kayaknya ya kalau dari dengar Seru. pada saat itu kan saya belum lahir ya. Seru. Kayaknya ini sebuah tanda kutip tragedi nggak sih jadinya, yang kayaknya sangat-sangat heboh ya. Ya, bahkan tahun 2002 terjadi tragedi Samsat namanya. Tragedi Samsat. Ya. Tragedi apa itu? Terjadi dengan 18 kali letusan senjata, kemudian pencabutan pelang Samsat, dulunya Riau, kita cabut ganti Provinsi Kepulauan Riau. Waktu itu belum jadi Provinsi Kepulauan Riau, tapi disitulah tekad bulat mahasiswa karena salah satu sumber PAD tampungannya kan ada di Samsat. Bener, pajak ya? Pajak kan? Nah itu kan menjadi tolak ukur bagi Riau. Nah itu kami ganti. Riau, ganti Provinsi Kepulauan Riau, kemudian terjadi chaos, pokoknya berhamburan. Lari mahasiswa, ada yang lari ke Engku Putri, ada yang ke Pramuka, ada yang ke Batu Kucing, ada yang ke Batu Tiga. Tangkap semua. Bahkan ada yang masuk sel. Ada 3 orang. Siapa aja tuh, masih ingat nggak? Saya ingat, kemarin kami baru melaksanakan Hari Marwah di Karimun, salah satunya 2 orang hadir. 2 orang hadir, tapi ya tetap teguh, tetap tegar dengan kehidupannya, tidak mewek-mewek minta apa. Sampai dibubarin, sampai ada letusan senjata gitu. Ada korbannya nggak sih? Korban Ada, itu patah.
Semalam hadir juga tuh yang patah tangan. Oh, patah tangan. Ya. Kenapa bisa sampai patah tangan? Ya kalau begitu? udah kena gebukin, mau cuman lagi? Ya tanggung resikonya. Itulah saat itu mahasiswa memang satu suara Provinsi Kepri harus jadi. Kok kayaknya kayak full emosi gitu. Emang pada saat itu dipersulitnya tuh berapa lama untuk bisa kita Sangat. katakan persulitnya sih Ya, ini Pak dipersulit. Halim? Lebih tepat ngomongin dipersulit karena dari 99. Oh, dari tahun 99. Ya, 99 perjuangkan, enggak juga dinina bobokkan. Yang masyarakat Kepulauan Riau ini karena tinggi adabnya, enggak langsung frontal. 3 tahun. Ya, Nah, jadi penasaran, masyarakat Kepulauan Riau ingin pisah sama Riau itu kenapa? karena rentang kendali. Rentang kendali. Jadi, Adinda, kalau dulu ketika anak Kepulauan Riau itu punya prestasi, maka ringnya kan harus masuk ke Riau, baru bisa ke nasional. Oh gitu. Jangan heran anak Kepulauan Riau itu akhirnya terdegradasi dengan sendirinya. Itu yang terjadi salah satunya. Bicara kesejahteraan. Di saat itu ya kita harus fair melihatnya bahwa Riau lebih pada Kepulauan Riau. Bahwa potensi SDA-nya lebih banyak di Kepulauan Riau itu nyata. Tapi semua dikatrol habis ke Riau. Anak Kepulauan Riau ya begini-begini aja. Pergi sekolah atau pergi kuliah naik jelati. Nggak ada, paling naik kapal, masuk jelati, kapal papan sampai ke Riau. Nggak ada bandar udara. Kalau nggak ada Provinsi Kepri nggak ada tuh bandar udara nasional, internasional nggak ada. Begitulah ceritanya. Itu yang pada akhirnya menggerakkan hati masyarakat Kepulauan Riau yang pada saat itu adalah kabupaten ya, bahwa kita harus memisahkan diri. Untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk mensejahterakan masyarakat. Betul. Siapa yang pertama kali sadar, mungkin kalau sadar banyak ya masyarakat yang sadar, tapi pada akhirnya punya keberanian untuk membangun gitu, meskipun dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi, tapi kita tetap harus ada gitu. Ya, alhamdulillahnya biarpun di saat 99 itu handphone belum secanggih sekarang. Masih pakai telegram, masih pakai tempat telepon-telepon tertentu baru bisa nelpon. Nah, tokoh-tokoh masyarakat Kepulauan Riau baik Jawa maupun Sumatera masih peduli di daerahnya seperti apa. Nah, kemudian pedulinya itu turun kepada membina mahasiswa-mahasiswa Jawa dan Sumatera. Dalam hal ini anak-anak Kepulauan Riau. Karena dibina, dirangkul, akhirnya mereka punya pemahaman yang sama. Bahwa kita nggak bisa gini terus nih daerah kita. Terakhir mereka berembuk jadi satu. Bertemu di musyawarah rakyat Kepulauan Riau pertama di Pekanbaru. Hasilnya Provinsi Kepri harus jadi. Salah satu tokoh yang Pak Halim tahu siapa? Ya, kalau kita tokoh sentral kita Haji Husrin Hud. Pak Husrin Hud. Ya, itu tokoh sentral. Pada saat itu beliau menjabat sebagai apa, Pak? Pada saat itu beliau adalah Bupati Kepulauan Riau. Bupati Kepulauan Riau. Dan Pak Gubernur kita sekarang adalah wakil bupatinya. Oh, Pak Ansar. Ya. Jadi dua tokoh itu sentral itu. Kalau tak bisa terpisahkan. tapi mungkin ini bisa ya suatu hari mungkin kita undang dua tokoh itu, tapi karena hari ini adanya Pak Halim gitu. Tadi Pak Halim udah nyeritain gimana sulitnya yang Pak Halim merasakan pada saat itu. Betul. Kalau untuk tokoh-tokoh seperti kayak Pak Ansar, Pak Husrin, pada saat itu kondisi dan situasi seperti apa untuk beliau berdua gitu? Ya, dibilang mereka di pemerintahan. Satu sisi niat hatinya mensejahterakan masyarakat. Sisi yang lain mereka sudah tahu bahwa kata kuncinya harus provinsi. Maka mereka harus pandai cara mensiasatinya. Agar perjuangan tetap berlanjut, berkobar sampai titik darah penghabisan. Dan akhirnya memang memakan korban. Apa? Tokoh sentral harus masuk penjara. Kenapa? Ya, karena dituduh oleh Riau Daratan membuat sebuah skenario agar tokoh sentralnya masuk jail, masuk penjara. Itulah
abang kita, bapak kita, ayahanda kita, Haji Hussein Hud, selaku bupati di saat itu, mau tidak mau dengan pengorbanannya harus dikirim ke Sukamiskin. Masuk. Ya. Masyarakat Kepri pada saat itu gimana? Wow, berontak. Bahkan dulu saat persidangannya itu di Kacapuri. Kacapuri masih bagus. Kalau sekarang kan sudah hancur tuh. Oh iya benar. Jadi sidang terbuka. Masyarakat hadir di tribun itu melihat. Seru. Memang betul heroik perjuangan masyarakat. Tidak gampang balikan tangan. Tidak seperti Banten. Tidak seperti Gorontalo. Tidak seperti Bangka Belitung. Mereka diberi. Kalau Kepri diperjuangkan. Itu bedanya. Kepri diperjuangkan. Diperjuangkan. Sampai segitunya ya Pak? Benar. Sampai segitunya? Betul, sampai seperti itu. Maka kita patut bersyukur di hari Marwah ini, panggilan hati nurani kita, mari kita jaga kampung, jaga kampung kita, jaga harga diri kita. Hari Marwah ini harusnya di tiap kabupaten memperingatinya. Kenapa? Karena di saat itu memang betul-betul berkobar di seluruh kabupaten kota yang dulunya mungkin ada ketidaksepakatan, tapi ketika sudah cukup sabar, oh nggak bisa lagi, semua sepakat, semua bergerak. Masyarakat Kepri super kompak ya pada saat itu ya? Ya. Hari Marwah itu 15 Mei ya Pak ya? 15 Mei. Itu kalau di setiap tahunnya momentumnya tuh ngapain aja biasanya? Jadi kita di hari Marwah lebih kepada bersyukur, kemudian mengingatkan kepada masyarakat bahwa 15 Mei itu hari Marwah, dasar hari Marwah itu adalah bangkitnya masyarakat Kepulauan Riau dari diamnya yang cukup panjang atas kezaliman yang dilakukan terkait keputusan disetujuinya atau tidak Provinsi Kepulauan Riau ini oleh Riau Daratan. Bangkitlah hari Marwah, Ya, hadir ya. dia hari Marwah pada hari Marwah akhirnya. itu. Karena memang sudah nggak tahan lagi. Sudah nggak tahan lagi. Nggak tahan. Emang ketertinggalan itu terkait pembangunan, infrastruktur, lalu juga mungkin pengelolaan SDA, lalu juga peningkatan SDM. Emang dulunya beneran tertinggalan segitunya? Memang iya, itulah keadaannya. Kalau masih kita kabupaten, nggak punya kita umrah. Karena sekelas universitas negeri harus di sebuah provinsi. Satu. Kemudian, misalnya nih contoh gampang. Atlet-atlet nasional dari Kepulauan Riau. Nggak gampang bisa masuk ke menjadi kontingen PON Riau. Anak Kepulauan Riau nggak gampang. Kita ditinggalin ya gitu ya? Nah boleh gitu, bilang begitu. Disisihkan bahkan. Itu yang terjadi. Saya kebetulan memang membidani dunia itu di olahraga, ya seperti itu. Begitu pula misalnya di Paskibraka, pemuda. Kita udah seleksi Kabupaten Kepulauan Riau, masuk ke Riau Daratan, tumbang. Sampai segitunya? Ya. Lalu sekarang melihat Kepri hari ini, pernah nggak sih dari Pak Halim sendiri menyangka bahwa wah pengorbanan aku yang sampai di ban ya nggak boleh masuk ke Riau Daratan sekarang Ya alhamdulillah. manis gitu. Gimana tuh Makanya, perasaannya? Saya pribadi sangat senang, sangat bangga karena begitu diketok Palu jam 6:14, nazarnya ada berapa orang, kami botak. Potong rambut botak. Tanggal berapa pada saat itu? 22, kalau nggak salah saya 22 tahun 2002. Kalau nggak salah saya tanggal 22 apa, lupa. Nah di saat itulah tuh, begitu tanda tangan. Oh tanda tangan ya? Ya ketok Palu, karena mungkin masyarakat Kepulauan Riau banyak nggak tahu bahwa Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau ini, dia berdirinya itu tidak ditandatangani oleh Presiden. Jadi siapa? Berdasarkan hak usul inisiatif DPR RI. Oh. Biarpun kita tidak punya orang pintar-pintar di pusat, di nasional, tapi ada juga yang pintar di daerah yang bisa membaca situasi di nasional sehingga ada ruang agar provinsi itu terbentuk harus melalui sebuah regulasi yang benar, dan salah satu yang benar itu hak usul inisiatif DPR RI. Itu sampai jadi berita nasional pada tahun itu. Wow.
Heboh. Bagaimana nggak gempar Provinsi Kepri ini berdiri? Karena ini menjadi aset nasional. Kepri ini SDA-nya cukup, bahkan lebih. Sehingga menjadi sorotan nasional, bahkan internasional. Terlebih lagi daerah kita dekat dengan negara tetangga. Nah, jadi memang Kepulauan Riau sempat menjadi ladang APBN bagi nasional. Artinya penyumbang terbesar bagi PAD atau pendapatan asli negara lah, seperti itu PAN. Kepulauan Riau pernah melalui itu, fase itu sudah dilalui. Maka mau tidak mau, ya penyumbangnya memang melalui Riau gitu. Tapi banyaknya diambil dari Kepulauan Riau. Pak, tapi kan sekarang Hari Marwah ini menjadi salah satu momen untuk kita refleksi dan evaluasi Kepri hari ini. Benar. Itu benar ya? Ya, harus. Terus gimana nih melihat Kepri hari ini? Pendapat Bapak gimana? Saya melihat sudah cukup banyak pembangunan di tempat-tempat yang menurut kita permasalahannya sudah di mapping tentang rentang kendali contohnya. Bahwa kita terdiri dari 96% pulau, maka ruang rentang kendali itu ada di mana? Ternyata ada di transportasi laut. Nah sekarang dari gubernur demi gubernur semakin memberikan penguatan agar transportasi itu sudah tidak sesusah dulu-dulu lagi, agar lebih cepat. Nah kalau dulu nggak bisa kita nyebrang pakai mobil ke Batam, sekarang udah ada Roro gitu. Itu contoh konkret, contoh-contoh yang gampang gitu. Nah tentu di daerah-daerah lain juga seperti itu. Kemarin saya sempat ke Natuna, sudah tersolek Natuna karena biar bagaimanapun dengan adanya hadirnya Provinsi Kepri, ada anggaran biaya yang dari provinsi turun ke Natuna, turun ke Anambas, ke kabupaten kota yang lain. Artinya pembangunnya langsung, nggak lagi melalui Riau jauh gitu ngambilnya. Sekarang dari Kepri langsung turun kan lebih enak. Untuk permasalahannya sendiri yang menurut Bapak harus menjadi perhatian dan juga PR pemerintah apa sih saat ini? Yang pertama memang titik tumpunya ada di kesejahteraan. Kesejahteraan. Masyarakat? Kesejahteraan masyarakat. Saya kasih contoh gampang. Saya baru dapat datanya di rumah sakit provinsi nih. Bahwa rumah sakit tuh masyarakat Tanjung Pinang ini nggak terlalu banyak seperti di Batam. Tapi yang punya riwayat penyakit jantung itu banyak. Ya, yang paling banyak itu jantung. Yang paling laris polinya poli jantung di RSUP. Contoh ya. Jadi saya diskusi sama kawan-kawan. Saya bilang, mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kabupaten, kota harus sediakan green area, ruang hijau. Ruang buat masyarakat mendapatkan sebuah oksigen, kebugaran. Oke. Dan cara kebugaran itu adalah ruang yang betul-betul ada terkumpul oksigen. Ruang yang terkumpul oksigen itu mau tidak mau ada hijaunya. Hijau itu mesti ditata dan dia harus rimbun sehingga menjadi titik kumpul berolahraga. Tanjung Pinang ada satu. Ada di Pamedan. Pamedan Ahmad Yani. Biarpun kondisinya seperti itu, tapi kita lihat sekarang. Sudah jadi tren. Sore-sore sudah ramai seperti itu. Poinnya yang saya sampaikan adalah bagaimana merubah mindset bahwa kesejahteraan itu bukan hanya uang banyak, tapi sehat badan juga harus. Itu contoh gampang. Ketika sehat, maka fisik kuat, cara berpikir juga kuat. Dia akan tahan banting dengan kondisi apapun. Nah ini menjadi PR kita bersama, menjadi pantauan kita bersama dalam proses pembangunan ini. Itu salah satu yang saya harapkan dan kita berharap sekarang mahasiswa-mahasiswa kan sudah banyak. Benar. Nah, ayo dong adik-adindaku mahasiswa. Dulu kami di saat kami jadi mahasiswa, ya kami memang harus seperti itu. Di saat sekarang kalian mengisinya, tolonglah diisi dengan sebagai pelopor, bukan sebagai pengekor.
Sebagai pelopor bukan sebagai pengekor. Kalau kayak gitu untuk penutupan hari ini apa nih pesan dari Pak Halim sendiri untuk pemuda-pemudi Kepri yang hari ini menikmati Ya. salah satu perjuangan dari Pak Halim? Ya kalau dibilang perjuangan bukan dari saya tapi sama-sama dengan kawan yang lain, karena memang di saat itu mungkin nggak percaya ya, yang sudah mau tesis ataupun skripsi tinggalin, orang tuanya marah, tapi dia berpikir ini lebih penting untuk next ke depannya. Maka saya mengimbau kepada kawan-kawan pemuda dan mahasiswa, jaga kampung kita ini dengan baik dan benar. Ambil peduli, kemudian jadi pelopor di segala lini kehidupan, jangan pernah mau jadi pengekor. Karena daerah kita ini daerah emas. Tahun 2026 nanti akan ada eksodus besar-besaran Jawa Sumatera ke Kepulauan Riau. Ketika yang eksodus itu adalah para sarjana dan sarjana yang multi talent, yang penuh dengan kreasi dan inovasi, maka mereka akan bertarung di daerah yang memang lahan basah. Seperti Batam, Karimun, Tanjung Pinang, Bintan. Daerah ini akan semakin lama makin maju. Baik prosesnya. Kalau pemuda, mahasiswa Kepulauan Riau tidak siap, maka jangan pernah bilang harus jadi tuan di negeri sendiri. Maka dia akan menjadi penonton di negeri sendiri. PR-nya adalah PR bersama, mari kita jawab sama-sama. Itu dia. Jadi memang kesadaran pemuda dan pemudi Kepri yang hari ini harus dibangkitkan. Benar, karena memang lahirnya provinsi ini bukan diberi. Ada yang meninggal bahkan. Ya, ada yang meninggal, orang tua kami. Mau nggak mau, sedih ya sedih. Dia nggak nikmati ya dia nggak nikmati, mau nggak mau. Tapi dia sudah bisa bicara anak cucu kami. Sama halnya dengan saya juga akhirnya anak cucu kami gitu. Itulah yang terjadi. Ya Pak Halim, terima kasih banyak udah Baik. menceritakan bagaimana pembentukan Provinsi Kepri sampai adanya Hari Marwah ini ya Pak. Benar. Untuk Pak Halim semoga sukses dan juga Baik. sehat selalu. Thank you Pak Halim. Baik, terima kasih.